إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من المحدثات ومن النار. Kita ketemu lagi ibu-ibu di pelajaran kita Minhajah Al-Muslim, melanjutkan bahasan kita di bahasan sebelumnya di pasal yang ke-12, pembicaraan kita tentang qadha dan qadarnya Allah, tentang qadha dan qadarnya Allah, atau tentang hukum dan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala, atau bahasa ringan kita sehari-hari yang kita sebut dengan takdir, yang kita sebut dengan takdir. Ibu-ibu sehat semua? Alhamdulillah. Insyaallah di pekan depan itu ibu-ibu kita akan mengundang ibu-ibu nanti kajian outdoor. Kajian outdoor. Ya, dulu tahun berapa ya? 2000 berapa ibu dulu minta ya? Ya, baru kesampaian ini kita di Sodong. Di Sodong itu dekat ibu. Ya, dia tidak jarak safar ya. Nanti yang punya motor, ada yang pengen boncengin temannya, atau yang pengen berangkat sendiri sama suami, nggak apa-apa, sama anak-anak. Kebetulan kemarin kita dapat rekomendasi dari salah seorang ikhwan, ya, beliau bapak saya Pak Budi ya, di orang Permata. Beliau itu ada tempat di Sodong itu, kemudian dekat sama, katanya ada kolam renang. Ya Pak ya, ada kolam renang ya? Ada. Dan itu berbayar? Oh tidak, kolam renang itu bebas. Oh bebas. Dan ada musola. Ada musola. Ya mungkin sambil nanti cuma itu ibu-ibu bantu kita apa? Yang mau ikut berpartisipasi. Hah? Yang mau ikut berpartisipasi. Mulai dari hari ini boleh. Kemarin kita juga ada pembicaraan sama Masjid PPC 5 sama Masjid PPC 6. Mungkin infak hari ini itu mungkin kita akan peruntukkan untuk itu mungkin, atau entah nanti bagaimana. Yang penting kita sudah mulai buka partisipasi, silahkan berapapun ya dari infak untuk bisa ikut berpartisipasi nanti untuk pengadaan makan siangnya ibu-ibu. Untuk pengadaan makan siang nanti kita mungkin pakai nasi box. Nanti kita mungkin pakai nasi box. Ya. Kalau saya orek-orek itu ya sekitar berapa? 1,5 juta lah ya, atau 2 juta dengan minum gitu. Kalau dapat 3 juta alhamdulillah bisa ketutup. Ya, tapi nanti kalau misalkan berapa kurang nanti kita disubsidi oleh Masjid PPC 5 dan PPC 6. Kita buka ya nanti infak partisipasinya dari hari ini kemudian sampai hari Kamis mungkin ya, karena Jumat mungkin orang harus masak ya. Sabtu pagi nanti kita ketemu di sana ya, nanti kita ketemu di sana hari Sabtu. Jadi mungkin hari Kamis kita sudah tutup, nanti kita akan upgrade berapa dapat di grup, nanti kita di upgrade. Yang ingin berpartisipasi secara langsung
nanti bisa menghubungi panitia ya, atau admin, baik yang di PPC 6 maupun PPC 5. Ada Ummu Nisa, kemudian ada Ummu Haris, nanti bisa bisa cek ke adminnya. Baik. Barakallahu fiik. Semoga terlaksana. Iya. Untuk untuk penyegaran ruhani. Untuk penyegaran ruhani, supaya nggak di sini terus atau nggak di satu tempat. Ya, nanti kita di situ sambil kajian sebentar, setelahnya itu acara bebas. Anak-anak mungkin pengen mandi, ya mungkin ingin menikmati healing sodong, tapi saya rasa kalau orang sini tahu sodong ya. Ya, kalau orang sini tahu sodong, tapi kebersamaannya itu mungkin ya yang kita mau cari, itu kebersamaannya. Baik ibu-ibu, ya nanti selebihnya nanti bisa hubungi admin ya, untuk bisa dapatkan informasi. Baik, barakallahu fiik. Itu insyaallah di hari Sabtu atau pekan depan. Iya, Sabtu pekan depan. Baik, kita kembali ke tema. Pasal ke-12. Beriman kepada qadha dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lewat dari kita definisi baik secara bahasa maupun definisi secara istilah. Definisi secara bahasa dan definisi secara istilah. Kemudian makna secara istilah, dua kalimat ini atau dua kata ini, qadha dan qadar ini, kalau dia berkumpul maka maknanya berbeda, tapi ketika dia terpisah maka maknanya sama. Baik. Kemudian tingkatan dalam memahami takdir itu ada 5 tingkatan. Ada 5 tingkatan. Beralasan dengan takdir ada 2 yang boleh dan 1 tidak boleh. Ini kita langsung buka dengan tanya jawab. Tentang beralasan dengan takdir ada 2 yang boleh dan ada 1 yang tidak boleh. Angkat tangan siapa yang masih ingat pelajaran di pekan sebelumnya. Ya, siapa itu? Siapa? Umu Astia, Ustaz. Ayat, tafadhalu. Yang diperbolehkan setelah turunnya musibah. Yang kedua, ketika dari maksiat yang dia sudah taubat darinya. Terus yang tidak diperbolehkan itu sesuatu yang sifatnya kesalahan yang masih dilakukan. Baik, barakallahu fiik. Umu Askia, PPC 5, PPC 6? Grand Kahuripan. Oh, Grand Kahuripan. Kasih baju enggak ya? Kasih baju enggak? Ini baju apa? Baju anak. Oh ya. Oh, Umu Askia ada anak perempuan? Ada, Ustaz. Oh, tanya. Baik, barakallahu fiik. Ada 2 yang boleh, 1 tidak boleh. Dengan takdir yang telah lewat, atau maaf, dengan musibah yang telah lewat, atau dengan ujian yang sudah lewat, boleh. Atau dengan apa yang sudah Allah, atau apa yang sudah terjadi yang sifatnya sudah lewat. Sama seperti ibu, ingat nggak ibu? Dalilnya itu di mana, Ustaz? Dalilnya itu adalah ihtajja Adam wa Musa. Dulu pernah bertemu Nabi Adam sama Nabi Musa. Di sini ada hadisnya di halaman 78. Ya, di halaman 78. Ihtajja Adam wa Musa. Berdebat Nabi Adam dan Nabi Musa.
Apa debatnya ibu-ibu? Faqala Musa. Apa kata Nabi Musa? Ya Adam, wahai Adam, anta abuna. Engkau ini bapak kami. Khayyatana wa akhrajtana minal jannah. Engkau ini telah menghalangi kami, telah mengeluarkan kami dari surga. Jadi Nabi Musa menyalahkan Nabi Adam, Sayyidna wa abuna. Menyalahkan Nabi Adam, jadi kita ini tidak menemukan diri di surga karena kesalahan siapa? Nabi Adam. Begitulah kira-kira Nabi Musa memprotes begitu ya. Begitulah kira-kira Nabi Musa memprotes. Faqala lahu Adam. Apa jawab Nabi Adam, ibu-ibu? Anta Musa. Engkau ini Nabi Musa. Istafaqallahu bikalamih. Istafaka, Allah telah memilihmu bikalamih, dengan ia berbicara kepadamu atau dengan kalamnya. Wa kalamallahu Musa taklima. Dan Allah berbicara kepada Nabi Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Wa khatta laka biyadih. Dan Allah telah menuliskan Taurat dengan tangannya Allah Subhanahu wa taala. Atalumuni, apakah engkau akan mencelaku ala amrin, atas perkara qaddarahullahu alayya, yang telah ditakdirkan Allah atasku. Ya, jadi ada dua. Takdir Allah takdir Allah yang mengeluarkan Nabi Adam dari surga. Takdir Allah yang telah menetapkan bagi kesalahan Adam dengan sebabnya dia keluar dari apa? Surga. Nah, jadi bolehnya seseorang untuk beralasan dengan kesalahan yang dulu pernah dia lakukan, atau musibah yang pernah dia lakukan, atau musibah yang terjadi seperti Nabi Adam, musibah yang menimpanya dikeluarkan dari surga. Sudah lewat atau bukan? Sudah lewat. Kesalahannya siapa? Adam alaihissalam. Dengan sebabnya ia dikeluarkan oleh Allah. Dari mana? Dari surga. Dia berbalik dengan itu. Bahwasanya kesalahan itu Allah telah tetapkan bagi diriku. Tetapi ingat, setelah Nabi Adam apa? Taubah. Setelah Nabi Adam yaqul, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, jadi dari dalil ini ada dua kondisi orang boleh beralasan dengan takdir. Pertama, dengan musibah yang sudah lewat, seperti Nabi Adam dikeluarkan dari surga, musibah. Dengan sesuatu yang pernah dia lakukan kesalahan, tetapi dia sudah bertaubat darinya, seperti kesalahan Nabi Adam memakan apa? Memakan buah khuld. Itu disebut di Israiliyat, namanya khuld. Kalau dalam Al-Qur'an syajaratul khuld, pohon kekekalan namanya. Nah, biasanya masyarakat nyebutnya apa? Pohon khuldi. Ya, dilarang oleh Allah untuk memakan, tetapi Nabi Adam memakannya bersama istrinya. Akhirnya mereka dilempar oleh Allah keluar dari surga, kemudian mereka menempati bumi, kemudian lalu mereka terbuka aurat, ya, kemudian dari daun-daun, ada yang menyebutkan daun-daun itulah daun bidara, ada yang menyebutkan daun-daun itu adalah daun bidara, yang dengannya Hawa menutup auratnya, dan juga Nabi Adam menutup auratnya. Lalu mereka berdoa, qala rabbana zalamna, mereka berdua berkata atau berdoa, wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami, lanakunanna minal khasirin, niscaya kami akan menjadi atau termasuk ke dalam bagian orang-orang yang merugi. Baik ibu-ibu, nah itu dua perkara yang dibolehkan beralasan dengan takdir. Musibah yang telah lewat, kemudian kedua, kesalahan yang telah lewat tapi sudah bertaubat. Kemudian ketiga, yang tidak boleh itu satu, yaitu apa? Beralasan dengan takdir dengan kesalahan yang sifatnya masih dilakukan. Baik. Ada 5 tingkatan beriman kepada takdir. Siapa yang bisa? Tafadhol.
Ada 5 tingkatan beriman kepada takdir. Tafadhol. 4 apa 5? Kemarin 4 Ustaz. Hah? Gimana? 4 Ustaz. 4. Ya udah, coba sebut 4-nya dulu. 4 tingkatan penetapan takdir ada 4. 1 ilmu. 2 setelah Allah mengetahui, Allah menulisnya di Lauhul Mahfuz. 3 berkehendak, terjadi atau tidak. Terbagi menjadi 2, kauni, pasti terjadi. Cara syar'i bisa terjadi, bisa tidak. 4 al-khalaq, penciptaan. Ya, penciptaan. Ya, ada juga menyebut dengan takwin. Takwin itu mewujudkannya. Apa yang ada masih? Apa? Kos kaki. Siapa? Kosasi. Apa? Kosaki. Hamzah. Ya, tafadhol. Baik, 5 tingkatan beriman kepada takdir, atau 4 tingkatan beriman kepada takdir. Al-ilmu wal kitabah wal masyiah wal khalqu. Wal khalq. Baik, kita lanjut Ibu-ibu. Di halaman 75. Di halaman 75. Di halaman 75 firman Allah Ta'ala, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih. Kita selesai di sini. Al-Isra ayat 13. Bismillah, yang baca tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Firman-Nya tentang segala musibah yang menimpa itu terjadi berdasarkan qada dan qadar. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal. At-Taubah 51. Atau sebelumnya, wa kullu insan, dan tiap-tiap manusia, tafadhol. Dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya. Al-Isra 13. Al-Zannah, kami telah menetapkan bagi dirinya. Baik. Ta'irahu, amal perbuatannya. Ta'ir, Allah menyebutnya dengan ta'ir. Ta'ir itu burung, terbang. Ya, jadi amal itu terbang. Terbang ke mana? Ke atas? Atas langit. Disebut dengan ta'ir. Fi unuqih. Baik. Yang apa namanya? Perbuatannya atau ditetapkan amal perbuatannya itu apa? Fi unuqih, di lehernya. Baik. Di sini sebagaimana tetapnya kalung di leher. Artinya nempel. Artinya menempel. Artinya akan dibalas. Yang buruk dibalas dengan apa? Dengan keburukan, baik akan dibalas dengan kebaikan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Semua terjaga di sisi Allah. Sebagaimana kalung itu terjaga nempel di mana? Di leher. Tidak akan ada satu pun luput dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala yaqul anil yamini wa anil shimali qa'id. Baik, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Ma yalfidhu min qawlin, tiada suatu ucapan pun illa ladaihi raqibun atid, yang diucapkannya baik, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Wa inna alaikum lahafizina kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun. Padahal sesungguhnya bagi kalian itu ada malaikat-malaikat yang mengawasi atau yang mengawasi pekerjaan kalian yang mulia di sisi Allah.
Dan yang mencatat pekerjaan itu mereka mengetahui apa yang kalian kerjakan. Baik. Lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Raqib dan atid. Raqib yang senantiasa mengawasi, tidak ada sesuatu yang luput. Atid yang akan senantiasa mencatat, tidak ada sesuatu yang tertinggal. Raqib, atid itu sifat dari malaikat yang mencatat. Ada yang menyebut bahwasanya itu sifat, bukan nama malaikat. Ada yang menyebut dengan nama Raqib dan Atid. Yang benarnya itu adalah sifatnya Raqib dan Atid, yang senantiasa mengawasi dan tidak pernah lupa, tidak ada yang terlewatkan, tidak pernah capek, tidak pernah lelah untuk apa? Untuk mencatat. Tidak ada yang luput untuk apa? Mencatat. Raqibun Atid. Allah Ta'ala yaqul, innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Sesungguhnya kalian hanya diberi balasan menurut apa yang kalian kerjakan. Baik-baik, buruk-buruk. Man ya'mal su'an yujza bih. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberikan balasan yang setimpal dengan kejahatan itu. Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, la ta'ir kulli insanin fi unuqih. Sama itu. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irah. Apa kata Sayyidina? La ta'ir kulli insanin fi unuqih. La ta'ir itu apa? Bahwa sesungguhnya ketetapan amal perbuatan manusia itu tetapnya seperti kalung di mana? Di lehernya. Yakni at-tairah. Ta'ir, atau ada juga ta'ir yakni at-tiyarah. At-tiyarah itu apa? Kesialan. Ya. Baik. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi. Pada tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya. Maka berangkat dari sini ibu bahwa tidak ada satu ucapan, tidak ada satu perbuatan itu kecuali dicatat dan direkam, tersimpan, tidak ada yang luput di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kalimatu khairin taquluha wa kalimatu su'in taskutu anha la'allaka taskutu anha lilwuqufi yawmin azim. Jaga diri untuk senantiasa tidak mengucapkan sesuatu kecuali dengan ucapan apa? Kebaikan, dan menahan diri dari mengucapkan apa? Keburukan. Itu untuk jaminan diri ketika nanti berdiri di hari yang besar, yaitu apa? Padang mahsyar. Karena itu penting. Harus menjaga Harus menjaga ucapan. Kemudian surat At-Taubah ayat 51. Qul lan yusibana, tafadhal. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal. At-Taubah 51. Ini ucapan diucapkan oleh Sayyidina sallallahu alaihi wasallam terkait tentang ucapannya orang-orang munafik. Ucapan orang-orang munafik kepada Sayyidina. Orang-orang munafik itu kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kemenangan, mereka itu tidak suka. Mereka itu tidak senang. Ketika Rasulullah ditimpa dengan kesukaran atau kesulitan atau kesusahan atau kekalahan, maka apa kata mereka? Maka demikian kami telah menarik diri kami dari kekalahan itu. Maka diucapkan oleh Sayyidina. Apa kata Sayyidina? Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan kepada mereka, Muhammad, tidaklah yang menimpa kami kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kami, baik maupun buruknya. Karena sebelumnya karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata mereka, in tusibka hasanatun tasuhum wa in tusibka musibatun yaqulu qad akhadna amrana min qabl wa yatawallaw wa hum farihun. Muhammad, jika engkau mendapat suatu kebaikan, mereka menjadi tidak senang karena itu.
Wa in tusibka musibah, dan jika kamu ditimpa oleh suatu bencana, mereka berkata apa? Qad akhadna amrana min qablu wa yatawallaw wa hum farihun. Sesungguhnya kami sebelumnya telah memperhatikan urusan kami, tidak ikut pergi berperang, dan mereka berpaling dengan rasa gembira dengan kekalahan siapa? Sayyidina. Ini siapa? Orang-orang munafik. Nah, itulah diucapkan oleh Rasulullah, qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Ini ucapan ibu saya untuk apa namanya? Untuk menyalahkan seseorang karena alasan apa? Alasan yang terjadi atau sebab orang tersebut terjadi. Ini jawabannya, lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Baik. Bahwa tidak menimpa kepada kami kecuali apa yang telah Allah tuliskan bagi kami. Dialah penolong kami, dan kepada Allah lah bertawakal orang-orang yang beriman. Baik. Kemudian ayat berikutnya, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan. Dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Allahu Akbar. Ibu pernah lihat orang arsitektur? Ketika orang bikin masjid, atau mungkin bikin bangunan, apartemen, atau mungkin bikin apa? Dia gambar di atas kertas yang kecil, dia gambar, kemudian detail dia gambar, sudut-sudutnya dia gambar, tingginya dia gambar, kedalaman pondasinya dia ukur, dan dia bisa memprediksi bahwa bangunan ini akan bisa terwujud sampai berapa tahun ke depan, ya atau tidak? Itu bisa untuk manusia. Apakah Anda tidak percaya untuk Allah menulis seluruh kejadian jagat alam raya? Allahul musta'an. Akal kita pun bisa membenarkan itu tadi. Apalagi dengan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal orang yang tadi bikin atau arsitektur tadi itu, siapa yang bikin dia? Allah yang bikin, apalagi yang membikinnya? Allah Ta'ala. Yang lebih apa? Maha kuasa. Lengkap dengan panel-panel, serta lengkap dengan apa namanya? Lengkap dengan apa namanya kita katakan? Allah memiliki malaikat. Allah memiliki malaikat yang senantiasa mengawasi, menjaga, mencatat. Dan Allah Maha mengetahui. Baik. Disebutkan bahwa tidak ada sesuatu atau tidak ada sesuatu kecuali apa? Kecuali di situ ada khatam, stempel min khawatimillah, dari capnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan satu stempel itu tidak ada di situ kecuali ada malaikat yang senantiasa apa? Yang menjaga. Mau lari kemana Anda? Mau kabur kemana Anda? Mau melakukan dosa maksiat di mana Anda? Mau di pojokan rumah yang paling dalam, Allah Maha mengetahui dan sudah tercatat seluruhnya. Rekam, terjaga. Ayo, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala yaqul wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali siapa? Dia sendiri, Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina bersabda, mafatihul ghaibi khamsun. Kunci-kunci gaib itu ada 5. La ya'lamuha illallah. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Apa yang 5 itu, ibu-ibu? Innallaha indahu ilmu sa'ah. Sesungguhnya di sisi Allah lah ilmu tentang apa? Hari kiamat. Kalau ada orang mengaku mengetahui terjadi hari kiamat, atau dikirakan jatuh, atau diperkirakan akan terjadi di tahun sekian, bohong. Apa? Kemudian kedua, wa yanzilul ghaitha, dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menurunkan apa? Ghaith, apa? Hujan. Ghaib. Kemudian ketiga, wa ya'lamu ma fil arham,
Dialah Allah yang mengetahui apa yang ada di dalam rahim-rahim 3. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Baik. Dan juga engkau tidak mengetahui atau satu jiwa tidak mengetahui apa yang akan dia lakukan esok hari. Allah Maha mengetahui. Wa ma tadri nafsun bi ayyin ardin tamut. Dan jiwa tidak akan mengetahui di mana dia akan atau di bumi mana dia akan meninggal. Maka Allah mengetahui. 5 dari kunci apa? Innallaha alimun khabir. Ya. Itu di surat Luqman ayat 34. Ya. Innallaha indahu ilmu sa'ati wa yunzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arhami wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Apakah Allah lupa? Ya. Apakah kemudian Allah istibah? Karena mungkin ini mirip sama ini mirip, mungkin hidungnya mungkin sama, kedua matanya mungkin sama, bentuk wajahnya sama, Allah akan bingung. La. Alimun khabir. Allah itu Maha mengetahui lagi Maha apa? Mengenal. Amintu man fis sama. Apakah kalian itu merasa aman dengan zat yang ada di langit? Nah, ayat-ayat ini bisa menumbuhkan rasa takut ibu saya ya. Bisa menumbuhkan rasa takut. Kemudian Allah Ta'ala yaqul wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Dan Allah mengetahui apa yang ada di daratan dan apa yang ada di lautan. Nah, ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengetahuan Allah yang maha mulia meliputi semua alam wujud ini, baik yang di daratan maupun di lautan. Tidak ada sesuatu pun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang samar. Baik. Dan tidak ada yang samar bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun sebesar biji zarrah pun di bumi ini. Baik. Tidak pula ada yang di langit. Maka seorang penyair berkata tentang itu, fala yakhfa 'alaihi dzarru imma tara'a lin nawazir aw tawara. Tidak ada yang samar bagi Allah sebesar zarrah pun, baik yang kelihatan oleh mata ataupun yang tidak kelihatan. Maka itulah yang dulu pernah saya katakan ibu-ibu ya, jangan pernah menyangka bahwa satu huruf yang dengannya pernah kita menggores luka pada saudara kita, Allah luput harta dari itu. Nah, semua akan direkam oleh Allah. Semua akan direkam. Makanya harus hati-hati bu kalau ngomong itu. Wa ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Ya, tidak ada satu ucapan pun kecuali di sisinya itu apa? Ada raqib atid. Enggak ada yang lewat. Dan juga Allah Ta'ala yaqul wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan tidak ada sehelai daun pun yang gugur melainkan Allah telah mengetahuinya. Jatuhnya daun itu Allah sudah mengetahui. Kalau orang Qadariyah enggak berkata begitu. Allah mengetahuinya setelah terjadinya. Karena dia mengingkari pengetahuan Allah. Qadariyah itu ada dua. Ada yang mengingkari pengetahuan Allah dan ada yang tidak mengingkari pengetahuan Allah, tetapi kesesatannya bahwa ini ibu-ibu harus catat ini. Dan harus dalam kondisi sadar, jangan ngantuk-ngantuk. Qadariyah itu ada dua. Pertama, ada satu kelompok Qadariyah di masa-masa munculnya itu mengingkari apa? Mengingkari ilmu Allah. Artinya Allah tidak mengetahui. Allah mengetahuinya kapan? Setelah terjadi. Secepat kilat itu, kapan Allah mengetahuinya? Setelah jatuh. Bahwa di tanggal sekian atau di jam sekian, di detik sekian, di hari sekian. Barakallahu fiik. Hakasib. Nah, ini para ulama mengkafirkannya karena dia telah meniadakan ilmu bagi siapa? Allah. Tegas Imam Syafi'i rahimahullah mengkafirkan kelompok ini. Kemudian kedua, ada kelompok Qadariyah tidak menafikan ilmu Allah.
tetapi sesatnya atau bid'ahnya dia mengatakan apa? Mengatakan bahwa perbuatan hamba mustaqillatun binafsihi huwa. Bahwasanya perbuatan hamba itu berdiri sendiri, diciptakan oleh dirinya sendiri, terwujud oleh dirinya sendiri. Sementara akidah Ahlussunnah, perbuatan hamba itu berada di bawah siapa? Berada di bawah siapa? Berada di bawah kehendak Allah. Kalau orang Qadariyah yang tipe kedua, dia mengatakan apa? Tidak di bawah kehendak Allah. Allah ada kehendak, hamba juga ada kehendak, dan terpisah. Tapi kalau Ahlussunnah ada masih koma, belum titik. Allah ada kehendak, makhluk ada kehendak, dan kehendak makhluk di bawah kehendak siapa? Allah. Ini ingat-ingat ini ibu saya. Ini kita belajar akidah ini belajar akidah. Karena banyak orang nggak ngerti tentang hal begini. Nah, syukur makanya ibu duduk begini itu tahu. Tidak cukup orang mengatakan bahwa Allah punya kehendak, makhluk punya kehendak. Apa yang Anda maksudkan dengan itu? Apakah terpisah? Kalau terpisah, berarti dia masuk ke kelompok Qadariyah yang versi keberapa? Kedua. Ya, sebagai ulama nggak mengkafirkan kelompok ini, tetapi masuk dalam apa? Kategori ahli bid'ah. Sedangkan Ahlussunnah, Allah ada kehendak, makhluk ada kehendak. Masih koma. Belum titik. Bahwa kehendak makhluk berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang kita sebut di dalam ayat. Wa ma tasha'una illa an yasha'allahu rabbul alamin. Dalam surat Takwir. Wa ma tasha'un. Dan mereka tidak memiliki kehendak di situ. Baik, illa an yasha'allah. Kecuali siapa atau kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Nah, kelompok dulu yang pertama kali mempelopori kelompok yang dulu pertama kali mempelopori mempelopori kelompok Qadariyah ini atau kelompok sesat, kelompok yang mengingkari takdir ini bernama siapa? Ma'bad ibn Khalid al-Juhani. Siapa namanya? Ma'bad ibn Khalid al-Juhani. Ma'bad ibn Khalid al-Juhani ini jadi di masa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'bad ibn Khalid al-Juhani, dia belajar kepada seorang mantan Nasrani. Dia belajar kepada seorang mantan Nasrani namanya Susan. Dia dulu Nasoro, dia masuk Islam, kemudian setelah itu dia murtad lagi, kemudian dia memunculkan pendapat tentang apa? Tentang tidak ada takdir. Tidak ada ketetapan atau kehendak. Nah, Ma'bad al-Juhani dia belajar kepada siapa? Susan itu. Nah, ini makanya orang itu kalau mau belajar ilmu agama yang kepada orang apa? Kepada ulama. Jangan belajar kepada misioner, belajar kepada kepada di luar Islam. Dan dia punya murid namanya Ghailan ad-Dimashq. Dia punya murid namanya siapa? Al-Ghailan ad-Dimashq. Sebetulnya yang pertama kali memunculkan pendapat tentang kesesatan takdir ini, kelompok yang mengingkari takdir itu siapa? Susa. Tetapi dikenalnya Ma'bad ibn Khalid al-Juhani karena dua orang inilah yang apa? Yang mempopulerkannya. Ma'bad ibn Khalid al-Juhani dan yang kedua siapa? Ghailan ad-Dimashq. Ghailan ad-Dimashq itu dia mati dalam kondisi tersalib. Ghailan ad-Dimashq dia mati dalam kondisi tersalib. Ceritanya Ghailan ad-Dimashq siar tentang pendapatnya terkait firman Allah di surah Al-Insan. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin apa di dalam ayat dalam surat Al-Insan. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Baik. Nah,
Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Jadi gairan dalil Quran inilah yang menjadi dalil bahwasanya pendapatnya apa? Allah ada kehendak, makhluk ada kehendak, tetapi terpisah. Dalilnya di mana? Dia punya dalil dalam surat Al-Insan ayat 1 sampai 3. Hal ata 'alal insani hin. Bukankah telah datang kepada manusia waktu minadahri dari masa lam yakun yang dahulunya ia. Baik. Lam yakun yang dahulunya ia tidak ada. Syai'an sesuatu mazkura. Dulu itu dia belum menjadi sesuatu yang bisa apa? Disebut. Sebelum dilahirkan. Bernama Sultan sebelum dilahirkan. Padahal sebelum dilahirkan dia belum apa? Sesuatu yang bisa disebut. Hal ata 'alal insan hinun min ad-dahr lam yakun syai'an mazkura. Intinya Allah ingin menetapkan bahwa Allah itu adalah pencipta. Yang dahulu kalian itu dicipta dari apa? Dicipta dari ketiadaan. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka dicipta dari ketiadaan sesuatu atau mereka yang mencipta diri mereka sendiri? Jawabannya mana? Am khuliqu min syai'in am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka dicipta dari ketiadaan sesuatu atau mereka yang mencipta diri mereka sendiri? Jawabannya apa? Mereka dicipta dari ketiadaan. Bukan mereka mencipta diri mereka sendiri. Terjadi secara tiba-tiba. Hakaza. Sebelum lahir, sebelum ada nama, itu kalian tidak ada disebut. Sultan mana? Itu belum lahir. Hal ata 'alal insani hinun min ad-dahri lam yakun syai'an mazkura. Inna khalaqnal insana min nutfah. Sesungguhnya kami menciptakan manusia dari setetes mani amsyaj yang telah bercampur dengan indung telur. Was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq. An-najmu as-saqib. In kullu nafsin lamma 'alayha hafiz. Falyanzur al-insanu mimma khuliqa min ma'in dafiq. Ia dicipta dari air yang apa? Memancar, air yang muncrat. Gimana air itu? Khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min baini sulbi wa tara'ib. Yang air itu keluar dari tulang sulbinya laki-laki itu suami. Wa tara'ib, dan keluar dari tara'ibnya siapa? Istri atau perempuan. Tara'ib itu apa namanya, kalau air yang memancar itu kan dari tulang sulbi. Kalau siapa? Laki-laki. Kalau perempuan itu dari mana? Dari tara'ib. Itu antara di tengah dada. Ya, tara'ib. Keluar dari sini. Makanya ada filosofi yang mengatakan kalau laki-laki berada di sisi perempuan, yang selalu bertindak lebih utama itu apa? Syahwatnya. Dia berada di mana? Dengan kemaluan. Tulang sulbinya. Sementara kalau perempuan kalau berada di sisi laki-laki, yang lebih berperan apa? Perasaannya. Karena berada di mana? Di hati. Makanya nggak salah kalau laki-laki itu dibilang apa? Mesum. Ya, nggak salah kalau laki-laki dibilang apa? Mas. Jarang kan perempuannya mesum gitu. Ya, karena perempuan itu lebih sering memang dia main perasaan. Itu filosofinya. Yakhruju min baini sulbi wa tara'ib. Air yang keluar dari tulang sulbi dan apa? Dari tara'ibnya siapa? Perempuan. Inna khalaqnal insana min nutfah amsyaj. Kami menciptakan manusia itu dari setetes air mani yang telah bercampur. Nabtali hendak kami uji ia. Dengan perintah, dengan larangan. Faja'alnahu sami'an basira. Maka kami jadikan ia pendengaran dan penglihatan. Inna hadainahu sabil. Dan sesungguhnya kami telah menunjuki kepadanya apa? Jalan yang lurus. Imma syakiran wa imma kafura. Ada yang syukur, ada yang kufur. Difahami oleh siapa? Gailan. Imma syakiran wa imma kufura. Ada yang syukur, ada yang kufur. Bahwa perbuatan syukur dan kufurnya seorang hamba itu dicipta sendiri oleh seorang hamba. Dikehendaki sendiri semata oleh siapa? Si hamba.
Tidak ada sangkut paut dengan siapa? Allah. Lalu apa kata Khalifah Umar ibn Abdul Aziz? Khalifah Umar ibn Abdul Aziz kan manggil siapa tadi? Ghailan. Pemahamannya tentang ayat ini. Lalu apa kata Umar ibn Abdul Aziz? Ya Ghailan, tidakkah engkau baca ayat yang bagian akhir? Yusuf, tidakkah engkau baca ayat bagian akhir? Itu masih belum selesai. Ada ayat terakhirnya. Apa ayat terakhirnya? Wa ma tasha'una illa an yasha' Allah. Surat Al-Insan. Inna Allah kana aliman hakima yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi wa zalimin a'adda lahum adzaban alima. Dan kalian tidak mampu untuk menempuh jalan itu kecuali bila dikehendaki oleh Allah. Berarti ini sekaligus sebagai penutup. Dan kalian tidak mampu untuk menempuh jalan itu kecuali kehendak siapa? Dengan kehendak Allah. Kecuali jika dikehendaki oleh Allah. Makanya Sayyidina berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, jadikanlah jiwaku atau anugerahkanlah pada hatiku itu apa? Taqwaha, ketakwaannya. Kita berusaha untuk mensucikan jiwa dan kita juga minta kepada Allah untuk Allah membersihkan jiwa. Menunjukkan apa? Sayyidina Rasulullah dengan tegas mengatakan bahwa kehendak seorang hamba untuk mensucikan diri itu tetap berada di bawah kehendak siapa? Allah. Mudahnya orang melakukan ketaatan karena kehendak siapa? Allah. Dan dipersulitnya seseorang untuk melakukan ketaatan pun kehendak siapa? Makanya kita selalu berdoa, ya Allah, mudahkan saya untuk apa? Untuk mendatangi tempat-tempat kebaikan. Makanya ibu-ibu, kalau ibu-ibu mau menunggu diri sampai ibu-ibu itu yang mau datang sendiri ke kajian, gak akan. Tetap minta kepada siapa? Allah. Nah, kalau mau nunggu diri, mau sampai kapan diri itu mau sadar? Entar deh, kalau mau ya mau, nanti saya datang. Berarti memang ada kehendak di bawah itu. Di atas itu, bahwasanya kehendak Allah, memang Allah berkehendak untuk engkau tidak ingin datang. Makanya na'udzubillah min dzalik. Ya. Jadi perbedaan siapa? Perbedaan antara Qadariyah yang tipe kedua. Kalau yang pertama tadi mengingkari ilmu, kalau yang kedua tidak mengingkari ilmu, tetapi bahwasanya amalan seorang hamba itu berdiri sendiri. Sementara Ahlus Sunnah dia berada di bawah kehendak Allah. Lalu siapa? Ghailan ini, lalu dia berkata, ahlan, alhamdulillahi syukur, jazakumullahu khairah. Terima kasih wahai Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Engkau telah mengeluarkanku dari kebutaanku, dari ketulianku. Sekarang aku faham tentang ayat ini. Kata siapa? Ghailan. Artinya apa? Dia bertaubat. Lalu apa kata Umar bin Abdul Aziz? Ya Allah, kalau terimalah taubatnya Ghailan. Kalau dia benar-benar bertaubat. Tapi kalau dia tidak benar bertaubat, maka hukumlah dia dan saliblah dia. Akhirnya, dari semenjak itu Ghailan tidak lagi berpendapat tentang itu. Karena dia mengikuti pendapat siapa? Umar bin Abdul Aziz. Tapi begitu Umar bin Abdul Aziz tumbang, kekhalifahan waktu itu sampai kepada Hisham ibn Abdul Malik. Siapa namanya? Hisham bin Abdul Malik. Kedua lagi, Ghailan mendengungkan lagi pendapatnya tentang pengingkaran apa? Pengingkaran takdir. Makanya hidayah itu tidak ada yang bisa mengetahuinya. Selalulah minta hidayah kepada siapa? Allah. Punya orang itu bertahun-tahun ngaji. Sahib bertahun-tahun ngaji. Ternyata setelah itu dia lepas dari kajian. Karena siapa yang memegang hidayah? Allah. Yang memegang hati siapa? Allah. Sama seperti Ghailan. Ghailan di depan Umar bin Abdul Aziz mengatakan, demi Allah saya taubat. Saya tidak akan lagi mengucapkan kalimat itu. Begitu Umar bin Abdul Aziz tumbang, kemudian digantikan oleh Hisham bin Abdul Malik. Apa yang terjadi? Kembali lagi dia mendengungkan pendapatnya tentang apa? Yang tadinya dia telah belajar sunnah. Kemudian tidak lama setelah itu dia kembali menjadi apa? Ahli bid'ah. Allah musta'an. Makanya hidayah itu apa? Mahal hidayah itu. Baik. Akhirnya apa? Oleh Hisham bin Abdul Malik langsung dan sigap mengambil sikap terhadap siapa? Al-Ghailan. Al-Ghailan dipanggil.
sebelumnya Umar bin Abdul Aziz mempercayakan kepada Al-Ghailan untuk menjadi sekretaris negara. Sekretaris negara itu kalau istilah kita apa namanya? Menteri Keuangan. Jadi uang yang masuk, kemudian juga uang yang keluar, itu dicatat, diberi kekuasaan oleh siapa? Umar bin Abdul Aziz. Siapa? Ghailan. Karena dia mengatakan dirinya apa? Tahu? Udah. Begitu Umar bin Abdul Aziz turun, dia turun. Mungkin saja. Dulu dia mengatakan dirinya taubat itu karena menginginkan apa? Kekuasaan. Begitu dia tidak lagi duduk di kekuasaan itu, dia kembali lagi seperti apa? Semula. Dulu mungkin ada orang ikut kajian, tetapi niatnya tidak bagus. Begitu dia tidak mendapatkan itu di tempat kajian, dia kembali lagi seperti semula. Karena itu makanya apa? Jiwa yang jujur itu penting. Jiwa yang jujur itu penting. Dulu mungkin dia ikut kajian atau mungkin dia ikut majelis, memang niatnya nggak bagus. Niatnya nggak bagus, ya mungkin hanya buat jualan, hanya mungkin buat promosi hanya promosi mungkin jualannya, saja. Tetapi mungkin ketika dia tidak mendapatkan pangsa pasar di situ, kembali lagi dia. Makanya mungkin dulu ketika Umar bin Abdul Aziz, dia melihat ada kesempatan untuk masuk ke kursi kekuasaan, ditempatkan sama Umar. Begitu turun Umar, dia turun, kembali lagi pendapatnya semula. Dipanggil oleh siapa? Oleh Hisham bin Abdul Malik. Dipotong tangannya. Lalu sampai tangannya itu terpotong, kemudian tangannya itu sampai membusuk, sampai berulat. Lalu apa kata orang-orang ketika lewat di depannya? Siapa? Al-Ghailan. Lalu apa kata orang-orang? Itulah takdir Allah atasmu. Kamu yang mengingkari takdir, itulah takdir Allah ke atas dirimu. Lalu apa kata Ghailan? Dia berucap kembali. Dia mengatakan apa? Tidak ada takdir. Sampai mati saya nggak akan mengimani tentang apa? Allah musta'an. Padahal itu mereka siapa? Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi. Akhirnya apa kata Ghailan? Hisham bin Abdul Malik tambah. Coba lihat tuh. Khalifah kaum muslimin dulu itu. Makanya nggak bisa kita samakan antara pemimpin zaman sekarang dengan khalifah zaman dahulu. Dulu tuh orang kalau ada kesesatan agama tanggap, gitu ya, langsung disuruh. Ghailan, kata siapa? Hisham bin Abdul Malik. Setelah dia mengatakan demikian, kemudian disalib dan meninggal dengan salib. Berarti apa? Hisham bin Abdul Malik memandang bahwasanya Ghailan apa? Kafir. Karena kenapa? Sayyidina Rasulullah mengatakan apa? Bahwasanya di tengah-tengah umat ini akan ada majus. Atau maaf, di tiap-tiap umat ada majus. Dan majusinya umat ini itu apa? Kelompok yang mengingkari takdir. Majusi, maka dia apa? Dihukum dengan cara apa? Dihukum dengan cara itu. Maka benar kata Umar bin Abdul Aziz ketika berdoa, ya Allah, jika Ghailan benar-benar bertaubat, maka terimalah taubatnya. Tetapi jika Ghailan berdusta terhadap taubatnya, maka matikanlah dia di atas apa? Maka saliblah dia. Nah, sekaligus di sini menunjukkan apa? Hidayah itu sangat mahal. Maka selalu kita minta, ya Allah, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Baik. Kita sampai mana tadi? Qul lan yusibana illa wa indahu mafatihul ghaib. Ya, la ya'lamuha. Nah. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan tidak sehelai daun pun yang gugur melainkan dia, Allah mengetahuinya. Sebagaimana juga Allah Ta'ala yaqul di dalam surah Al-Mu'min ayat 19, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Dia Allah mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Al-Mu'min ayat 19. Ya, baik. Imam Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma terkait ayat wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, bahwa tidak ada sebuah pohon pun baik di daratan maupun di lautan melainkan ada malaikat yang diperintahkan untuk menjaganya. Malaikat itu mencatat daun-daun yang gugur dari pohon tersebut. Malaikat itu mencatat daun-daun yang gugur dari pohon tersebut.
Kemudian apa kata Allah? Wala habba, dan tidak pula sebutir biji pun fi dhulumat, yang jatuh di kegelapan bumi, dhulumatul ardh. Wala ratban, dan tidak ada sesuatu yang basah pun, wala yabis, tidak ada sesuatu yang kering pun, illa fi kitabim mubin, kecuali semua itu telah tertulis dalam kitab yang nyata. Itu apa? Lauhul mahfuz. Kecuali semuanya telah tercatat di lauhul mahfuz. Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, inna tahtal ardi thalithah wa fawqa rabi'ah, sesungguhnya di bawah lapis bumi yang ketiga, di mana? Di tanah, di bumi. Di bawah lapis bumi yang ketiga dan atasnya yang keempat, minal jin, bertempat di situ apa? Jin-jin, bangsa jin. Malau annahum adharu ya'ni lakum lam taru ma'ahum nur. Kalau sekiranya itu mereka menampakkan diri, baik, ya'ni lakum, bagi kalian, niscaya kalian tidak akan melihat beserta mereka apa? Cahaya. Karena saking apa? Padatnya. Tidak akan bisa kita melihat apa? Cahaya. Di mana? Di lapis bumi yang ketiga dan atasnya keempat. Antara itu. Kemudian apa? Di situ ada bangsa jin. Kemudian Rasulullah yaqul ala kulli zawiyatin min zawaya. Baik. Atas tiap-tiap zawiyah, sudut dari sudut-sudut bumi, khatam min khawatimillah, terdapat stempel dari stempel Allah. Ada terdapat cap dari cap-capnya Allah. Ala kulli khatam, pada tiap-tiap khatam, malakun, terdapat malaikat, minal malaikah, terdapat malaikat dari malaikat. Yab'asullahu azza wa jalla ilaihi, Allah mengutusnya kepadanya. Fi kulli yawmin, setiap hari, malakan indahu, malaikat di sisinya, an ihtafaza bima indah, untuk menjaga, untuk menulis, untuk mencatat apa yang ada di sisimu. Ini menunjukkan bahwa semua intinya bahwa muaranya apa? Semua ucapan, semua perbuatan itu akan terekam, tercatat rapi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. At-Takwir ayat 29. Wa ma tasha'una illa, tafadhal. Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Rabb semesta alam. Baik, Rabb semesta alam, At-Takwir ayat 29. Artinya bahwa kehendak untuk itu bukan berarti di tangan siapa? Di tangan kita sebagai siapa? Sebagai manusia. Melainkan ada di tangan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa saja yang Allah kehendaki mendapat petunjuk, misalnya mendapatkannya. Dan siapa saja yang Allah kehendaki sesat, misalnya akan tersesat darinya. Karena di ayat sebelumnya itu Allah Ta'ala yaqul di At-Takwir 28. Ibu ya, in huwa illa dzikrul alamin liman syaa'a minkum an yastaqim. Al-Quran itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam. Bagi siapa di antara kalian yang yang mau menempuh jalan yang lurus. Al-Quran itu hanyalah peringatan bagi semesta alam. Bagi siapa di antara kalian yang mau menempuh jalan yang lurus. Maka ayat ini, surat atau ayat ini, Abu Jahal berkata, liman syaa'a minkum an yastaqim. Maka Abu Jahal berkata apa? Segala sesuatunya terserah kita, kata siapa? Abu Jahal. Jika kita mau menempuh jalan yang lurus, tentulah kita akan lurus. Dan jika kita menghendaki bukan jalan yang lurus, maka tentulah kita tidak akan lurus. Sama ucapan-ucapan orang ibu-ibu saya. Ya kalau saya mau ngaji, nanti saya ngaji. Kalau enggak, hak saya. Nanti kalau saya datang. Kalau enggak, hak saya. Nah, enggak boleh. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah Rabbul alamin.
Orang yang berkata demikian, itu dia telah menempatkan diri seolah-olah perbuatannya itu adalah dicipta oleh sendirinya sendiri. Diwujudkan oleh dirinya sendiri semata. Nah, jadi Abu Lahab mengatakan, ya kalau sudah beriman, kalau nggak mau, kata siapa? Abu Lahab. Makanya turunlah ayat, wa ma tasyauna illa an yasha Allahu rabbul alamin. Baik. Kemudian Al-Kahfi ayat 39 atau maaf Al-Anbiya 101 innal ladzina sabaqat tafadhal. Sesungguhnya orang-orang yang telah ada untuk mereka ketetapan yang baik dari kami. Mereka itu dijauhkan dari neraka. Al-Anbiya 101. Allah yang menetapkan. Mereka untuk ketetapan yang baik dari sisi Allah. Yaitu apa? Mereka dijauhkan dari neraka. Baik. Di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang keadaan ahli neraka dan siksaan yang dialami oleh mereka karena kemusyrikan mereka kepada Allah. Setelahnya atau sebelumnya. Di sebelum ayat ini Allah taala yaqul. Sebelum ayat ini Allah taala yaqul, "Innakum ma ta'buduna min dunillah." Ini surat Al-Anbiya ayat 98 sampai 103. "Innakum ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Antum laha waridun." Kata Allah. Sesungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah dari selain Allah itu menjadi umpan jahanam. Kalian pasti akan masuk ke dalamnya, kata Allah. Ini untuk orang-orang yang apa? Menyembah selain Allah dan sesembahan selain Allah. Lalu apa kata Allah? "La kana haula'i aliha." Kalau sekiranya mereka itu benar-benar Tuhan, niscaya mereka tidak akan memasuki neraka itu. Wa kullun fiha khalidun. Dan semuanya di dalamnya apa? Akan kekal. Nah, lahum fiha zafir. Mereka di dalamnya akan menjerit kesakitan. Wa hum fiha la yasma'un. Dan mereka di dalamnya tidak akan bisa apa? Tidak akan bisa mendengar. Itulah baru Allah katakan innal ladzina sabaqat lahum minnal husna. Dan sesungguhnya orang-orang yang telah didahului untuk mereka dari kami apa? Ketetapan apa? Kebaikan. Ulaika anha mub'adun. Mereka itulah dari neraka jahanam mub'adun, dijauhkan oleh Allah. Siapa yang menetapkan? Allah. Siapa yang menkaruniai? Allah. Siapa yang memberikan? Allah. La yasma'una hasisaha. Mereka tidak akan mendengarkan hasisaha. Suara apa? Suara neraka itu. Jadi benar-benar mereka damai di dalamnya. Mereka benar-benar tentram di dalamnya. Orang yang apa? Orang yang masuk ke dalam, orang yang diselamatkan dari neraka masuk ke dalam surga. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik atau surga dan tambahannya. Hal jazaa'ul insan atau hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Dan tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Baik. Ada juga mengatakan la yasma'una hasisaha, yaitu mereka tidak mendengar sedikit pun suara api neraka. Imamna Abu Usman Al-Hariri menyebutkan bahwasanya la yasma'una hasisaha, mereka tidak mendengarkan apa? Suara api neraka. Orang ketika diselamatkan di neraka masuk ke dalam surga, mereka terbebas dari mendengarkan neraka. Aman, damai, tentram, santausa. Tapi ada juga hasis, yaitu apa? Suara ular-ular yang berada di atas sirat yang mematuki ahli neraka. Hasis. Baik. Suara-suara apa? Suara-suara ular. Innal ladzina sabaqat lahum minal husna ulaika anha mub'adun. Baik. Walaula istakhalta jannataka qulta. Al-Kahfi 39. Tafadhal. Dan mengapa kamu tidak mengucapkan tatkala kamu memasuki kebunmu, Masya Allah, la quwata illa billah, sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud. Tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Al-Kahfi 39. Ayo, Al-Kahfi 39. Kalimat ini mengandung makna anjuran dan perintah, ibu-ibu. Kalimat ini mengandung makna dan anjuran dan perintah. Bahwa Allah Ta'ala yaqul, di sini seolah-olah Allah berfirman apa? Mengapa saat kamu memasuki kebunmu dan kamu merasa ta'ajub dengannya ketika melihat apa? Ketika melihat ke kebunmu, kamu tidak memuji kepada Allah atas nikmat yang telah dilimpahkan. Kenapa enggak mengatakan alhamdulillah? Tayyib, yang telah melimpahkan kepadanya apa? Harta serta anak yang dikaruniakan dalam jumlah yang belum pernah diberikan kepada orang lain. Tidak kita mengatakan apa? La quwata illa
illa billah. Maka ibu-ibu, alhamdulillah atau la quwata illa billah, atau masya Allah la quwata illa billah, atas kehendak Allah dan tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Para ulama salaf terdahulu mereka mengatakan bahwa barang siapa yang merasa kagum terhadap sesuatu dari keadaannya atau hartanya atau anaknya atau harta orang lain atau anak orang lain, hendaklah ia mengucapkan apa? Tayyib, masya Allah, la quwata illa billah. Nah, berarti kan ibu-ibu, mungkin kita sering berinteraksi sama orang banyak. Mungkin kita kagum sama anak orang. Wih, gemuk kali anaknya ya. Cakep lagi nih anaknya. Ucapkan masya Allah. Ya. Untuk selain menepis rasa apa ya? Rasa iri, rasa dengki. Atau mungkin, wih, udah beli mobil aja nih, gitu kan? Ya, untuk menepis rasa apa? Rasa iri. Mengatakan apa? Masya Allah, antum udah bisa beli ya, alhamdulillah. Hakadha la quwwata illa billah. Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Ma an'ama Allahu ala 'abdin ni'matan min ahlin aw malin aw walad." Tidaklah Allah mengkaruniakan kepada seorang hamba satu nikmat dari keluarga atau harta atau anak. Fayaqulu ma syaa Allah la quwwata illa billah. Kemudian dia berucap masya Allah la quwwata illa billah. Fayara fihi afatan dunal maut. Fayara fihi afatan dunal maut. Apa kata Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Melainkan dengan pertolongan Allah, maka tidak ada suatu malapetaka pun yang akan menimpanya selain dari kematian. Siapa yang mendapatkan satu nikmat, harta atau mungkin keluarga ataupun mungkin apa, anak, dia mengatakan apa? Masya Allah, la quwata illa billah. Dia tidak akan pernah terkena dengan malapetaka satu pun selain apa? Kematian. Makanya kalau misalkan dapat apa, alhamdulillah, masya Allah, alhamdulillah, masya Allah, la quwata illa billah. Dan la haula wa la quwata illa billah ini adalah perbendaharaan dari perbendaharaan apa? Arasy-Nya Allah. Perbendaharaan dari perbendaharaan arasy-Nya Allah. Dari Abu Hurairah, Sayyidina yaqulu, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah. Mau tidak aku kabarkan kepada kalian perbendaharaan dari bendahara apa? Perbendaharaan surga. Mau, la quwata illa billah. La haula wa la quwata illa billah. Makanya orang ketika mendapatkan nikmat, ketika mendapatkan karunia, ucapkan itu. Dan kalimat masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yakni aslama abdi wastaslam. Telah masuk Islam hambaku dan telah berserah diri hambaku. Jadi ketika kita mengatakan masya Allah, itu semua atas kehendak siapa? Allah. Berarti kita semua telah berserah diri secara totalitas kepada Allah. Makanya ketika orang ditimpa dengan apapun juga, misalkan, oh masya Allah wa masya fa'al, qaddarullah wa masya fa'al. Allah telah mentakdirkannya dan Allah telah berkehendak. Menunjukkan tentang apa? Menunjukkan tentang abdi diri. Menunjukkan tentang abdi diri yang sampai kepada puncaknya apa? Berserah diri secara totalitas kepada Allah atas apa yang terjadi, baik maupun buruk. Baik. Kemudian terakhir, wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Tafadhal. Dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Al-A'raf 43. Ya, ini bermula dari apa? Bermula dari firman Allah sebelumnya. Bermula dari firman Allah sebelumnya. Ketika Allah menerangkan tentang kondisi ahli surga dan ketika Allah menerangkan tentang kondisi siapa? Ahli neraka. Dan tentang kondisi ahli surga, Allah mengatakan apa? Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Dan kami cabut dari dada mereka min ghillin, berupa apa? Hasad. Tajri min tahtihimul anhar. Mengalir dari bawah mereka sungai-sungai. Wa qalu, dan mereka berkata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah.
Allazi hadana, yang telah menunjuki kepada kita, kepada petunjuk ini. Wa ma kunna linahtadiya laula, dan sekali-kali kita tidak akan mendapatkan petunjuk sekiranya tidak an hadanallah, Allah memberikan petunjuk kepada kita. Ini ucapan syukur siapa? Penduduk surga. Ini ucapan syukur penduduk surga. Karena nanti orang ketika ketika orang telah melewati sirat. Saya ulangi Ibu. Ketika orang telah melewati apa? Sirat. Ya, di dalam hadis disebutkan idza khalasal mu'minuna minan nar hubisu ala qantarat bainal jannati wan nar. Ketika orang telah berhasil, orang-orang mukmin telah berhasil melewati apa? Neraka. Berhasil melewati apa? Sirat atau jembatan. Hubisu, mereka ditahan. Ditahan di mana? Di sebuah tempat di bawah pohon. Di mana? Antara surga dan neraka. Waqaffalahum madzalim kanat bainahum fid dunya. Kemudian disitulah Allah mengqisas untuk mereka atas kelaliman-kelaliman, kezaliman yang pernah terjadi antara mereka. Di mana? Di dunia. Artinya benar-benar mereka dibersihkan dulu sampai mereka apa? Bersih baru masuk surga. Yang dulu pernah ngomongin iktisas, yang dulu pernah mukul iktisas. Ketika orang mukmin sudah lewat apa? Jembatan, selamat. Dibersihkan oleh Allah. Uzina lahum hatta idza hudibu wa nuqu. Ketika mereka telah disucikan, disepuh sampai bersih oleh Allah. Uzina lahum fi dukhulil jannah. Kemudian mereka baru diizinkan untuk boleh masuk surga. Fawalladhi nafsi biyadih, kata Sayyidina, demi jiwaku yang berada di tangan Allah, inna ahadahum bimanzilihi fil jannah adullu minhu bimaskanihi kana fid dunya. Apa kata Sayyidina? Inna ahadahum bimanzilihi fil jannah adullu minhu bimaskanihi kana fid dunya. Demi Allah, pengetahuan seseorang tempatnya di surga, pengetahuan seseorang atau pengenalan seseorang terhadap tempatnya di surga, dia lebih mengenal tempatnya di surga, lebih mengenal apa? Melebihi pengenalannya terhadap tempatnya di mana? Di dunia. Mungkin kalau di dunia mungkin ada orang lupa ya. Mungkin ada orang lupa, ini tempat tidur saya enggak kemarin ya. Mungkin ada orang lupa, tapi di surga itu tidak akan ada orang salah kamar, tidak akan ada orang salah alamat. Mereka akan mengenal tempatnya di surga melebihi pengenalan mereka terhadap tempat mereka di mana? Di dunia. Nah, ini ucapan penduduk surga. Apa ucapan penduduk surga? Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Kalaulah Allah tidak memberikan petunjuk, niscaya mungkin kita tidak akan selamat. Penduduk surga itu dia telah melihat tempatnya di neraka. Penduduk surga melihat tempatnya di neraka, maka dia mengucapkan apa? Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Penduduk neraka, dia melihat tempatnya di surga. Lalu dia mengatakan apa? Ya Allah, sekiranya Allah memberikan kita petunjuk, menunjukkan apa? Rasa penyesalan. Makanya ibu saya bahwasanya semua itu apa? Tergantung apa? Akhirnya. Hati-hati dari akhir. Dan seseorang tidak bisa menebak untuk apa yang terjadi di akhir. Mungkin ada orang sudah tercatat di surga, tinggal satu jengkal untuk dia masuk surga, tetapi ditutup dengan apa? Su'ul khatimah, dengan keburukan, maka dia masuk neraka. Ada orang yang tadinya mungkin di neraka, tinggal satu jengkal untuk dia masuk ke mana? Ke neraka. Tidak ada antara dia dengan neraka itu kecuali apa? Sejengkal. Tetapi dia tutup dirinya dengan apa? Husnul khatimah. Maka dia apa? Masuk surga. Setiap penduduk surga melihat tempatnya di neraka, catatannya. Maka dia mengatakan, "Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah." Kemudian penduduk neraka melihat tempatnya yang tercatat di mana? Di surga. Kemudian dia berkata apa? Kalau sekiranya Allah memberikan kepada kita petunjuk, menunjukkan apa? Penyesal. Maka teruslah konsisten, istiqamah, berada di atas apa? Kebaikan. Dalam atau sebagai upaya kita untuk menjaga penutup kita supaya kita tertutup di atas apa? Kebaikan. Husnul khatimah. Makanya orang di antara opsi yang diberikan oleh Sayyidina, orang itu amalan yang paling bagus itu sedikit tetapi apa? Continue. Sebaik-baik amalan itu sedikit tetapi apa? Continue. Daripada banyak tetapi apa?
Tidak continue. Continue gitu. Dan setiap orang itu banyaklah kasus-kasus, kita lihat sebagai contoh ibu-ibu saya. Berapa banyak orang meninggal dimatikan oleh Allah dengan hobinya masing-masing. Dengan hobinya masing-masing. Yang hobinya angkat barbel, meninggal dengan apa? Angkat barbel. Yang hobinya mungkin main bulu tangkis, ya, atau diwafatkan dengan hobinya apa? Masih di akhir dari apa? Di akhir dari itu. Ada orang apa namanya? Tapi bukan arti juga nanti ibu-ibu untuk apa? Untuk menghukumi, tidak. Tetapi kita selalu berharap kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Ya Allah, aku memohon kepadamu akhir yang baik. Itu apa? Husnul khatimah. Baik. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Al-A'raf ayat 43. Kedua, berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahu a'lam bissawab. Ini dulu mungkin yang kita bisa sebutkan. Atau kita tutup dengan satu hadis ini. Silakan Ibu, berita dari Rasulullah SAW tentang qadha dan qadar, seperti di dalam sabdanya. Tafadhol. Sesungguhnya setiap kamu dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari sebagai nutfah, sperma yang ditumpahkan, kemudian menjadi segumpal darah selama itu pula, kemudian menjadi segumpal daging selama itu pula. Selama 40 hari, berarti 40 sampai 40, 80. 80 sampai 40 berarti 120 hari. Kemudian diutuslah kepadanya seorang malaikat untuk meniupkan ruh padanya, dan ia diperintah untuk mencatat 4 perkara. Mencatat rizkinya, ajalnya, amalnya, dan menjadi orang yang bahagia ataukah sengsara. Demi zat yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Sesungguhnya ada kalanya seorang darimu benar-benar mengamalkan amalan ahli surga, sehingga ketika jarak antaranya dengan surga tinggal sehasta, namun takdir telah mendahulunya. Lalu ia beramal dengan amalan ahli neraka sehingga ia menjadi penghuni neraka. Dan ada seorang di antara kamu yang mengamalkan amalan ahli neraka, namun ketika jarak antaranya dengan neraka tinggal sehasta, takdir pun telah mendahulunya. Maka dari itu ia mengamalkan amalan ahli surga sehingga ia menjadi penghuninya. Wallahu a'lam bissawab. Ya, semoga Allah memberikan kita keistiqomahan ibu-ibu ya. Berada di atas kebaikan itu alhamdulillah. Itu artinya kisi-kisi takdir kita itu bisa kita katakan itu sebagai kisi-kisi apa? Takdir. Karena itu tadi orang yang takdirnya baik, itu Allah akan mudahkan dia berada di atas takdirnya masing-masing. Maka dengan mata kasih sayang kita melihat saudara-saudara kita yang hari ini mungkin jauh dari Allah, yang thayyib, menyanyiakan hak-hak Allah. Kita lihat dengan kasih sayang bahwa mungkin mereka itu memang itu kisi-kisi dari apa? Perjalanan hidupnya di atas takdirnya. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Segala sesuatu atau tiap sesuatu makhluk itu muyassar, dimudahkan, lima khuliqalah. Untuk apa ia dicipta? Kalau ia dicipta untuk surga, maka Allah akan mudahkan dia berjalan di atas nilai-nilai apa? Surga. Kalau ia dicipta sebagai penduduk neraka, maka Allah akan mudahkan dia untuk berjalan di atas nilai-nilai neraka. Makanya itu nikmat ibu saya, mudah datang ke kajian, mudah datang ke tempat-tempat kebaikan. Itu apa? Nikmat. Itu bahwasanya kita bisa bilang, ya Allah ini kisi-kisi. Tinggal satu yang kita minta. Itu apa? Istiqamah. Ya karena berapa banyak orang ngaji, ujungnya dia futur. Kembali lagi ke majelis awal, kembali lagi ke perkumpulan awal. Ketemu sama teman-temannya, main gitar bareng lagi, main nyanyi bareng lagi, nyusun lagu lagi. Meninggal. Itulah ada orang yang amalannya surga. Tetapi karena banyak faktor-faktor yang sifatnya eksidental keluar, eksternal, mungkin butuh ekonomi, tidak kuat dengan ujian, tidak kuat dengan ini, akhirnya nggak usah lah, buat apa ngaji, sudah lama saya ngaji, tapi kondisi saya sama aja dari dulu, saya nggak usah lah beribadah. Itu juga sama kondisi kita begini. Karena mungkin mulai dari apa? Karena juga dia masih ibadah, tetapi apa? Mulai condong hatinya kepada apa? Kepada perkara-perkara awal dulu. Ketika dulu mungkin di komunitas awal dia mudah dapat kerjaan, dia mudah dapat penghasilan segala macam. Akhirnya mulai menghubungi teman-temannya, ayo carikan saya pekerjaan. Akhirnya kembali lagi ketemu sama teman-temannya, semakin jauh. Dan itulah takdir yang Allah setelah tercatat untuk siapa? Diri. Oh, tayyib. Ahli surga. Ternyata di akhir ditutup dengan apa? Su'ul khatim. Ada orang yang luka
dengan dosa dan maksiat. Terjerembab, terjatuh. Baik, dosa lagi, dosa lagi, dosa lagi, dosa lagi, dosa lagi. Di ujung usianya, dia terluka dengan satu ayat misalkan. Kemudian dia bertaubat, astagfirullah. Dia taubat sebenar-benar taubat. Dia memperbaiki diri, berbenah diri. Salatnya, baik. Kemudian di ujungnya dia diwafatkan oleh Allah. Husnul khotimah. Amalan neraka, amalan neraka, amalan neraka, amalan neraka. Di ujungnya apa? Amalan surga. Dia pun masuk surga. Coba perhatikan. Apa kata Sayyidina Rasulullah SAW? Ya, wa inna ahadukum la ya'mal bi amali ahli nar. Kita masih ingat ibu-ibu yang cerita dulu ada orang yang membunuh berapa jiwa? 99 jiwa, 100 jiwa. Makanya berperan ibu saya, rasa penyesalan setelah dari melakukan dosa itu berperan sekali sebenarnya. Jangan menghilangkan rasa menyesal dari apa? Melakukan dosa. Jangan setelah melakukan, ya semua kita manusia pasti pernah jatuh kepada maksiat. Tidak ustadz, tidak kiai, tidak ulama, semua orang pasti pernah jatuh kepada apa? Kesalahan. Tetapi yang membedakannya itu adalah apakah setelah Anda melakukan maksiat merasa menyesal atau tidak? Merasa menangis atau tidak? Karena penyesalan itu modal besar ibu saya. Karena orang kalau tidak punya rasa menyesal, merasa aman setelah melakukan maksiat, ya apapun itu, perzinahan atau apapun, terus nggak ada menyesal gitu. Wah, nggak ada yang tahu kok, aman kok. La ilaha illallah. Penyesalan itu penting. Ketika orang yang tadi membunuh 100 kepala itu, kemudian dia terakhir datang ke seorang ulama mengatakan apa? Apakah Allah masih mengampuni saya? Baik, kalau tidak maka satu-satunya kepala engkau. Oh enggak, Allah maha mengampuni. Allah itu ampunannya itu, tangan ampunan itu terbuka lebar di siang hari bagi hamba-hamba yang melakukan maksiat di malam hari. Allah membuka tangan ampunannya di malam hari bagi hamba-hamba yang melakukan maksiat di siang. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni dosa seluruhnya. Lalu dia bertaubat. Kalau begitu saya taubat. Dengan saking gembiranya, menyesali dosa maksiatnya. Lalu dia ingin kembali ke kampung halamannya untuk bertaubat. Kemudian dia meninggal di tengah perjalanan. Lalu diukur oleh malaikat. Antara malaikat azab yang mencatat apa? Mencatat azab dengan apa? Mencatat rahmat. Berdebat antara mencatat dosa dengan apa? Pahala. Oh ini bagian saya. Diukur oleh malaikat itu. Ternyata langkah dia untuk sampai ke kampung halaman itu lebih pendek daripada langkah dia dari kaburnya dia dari tempat taubat untuk menuju apa? Taubat. Jadi ukuran ketika dia mengatakan dirinya menyesal dan ingin pulang ke kampungnya untuk memperbaiki diri, itu jaraknya lebih panjang. Artinya apa? Allahu Akbar, nafasnya begitu panjang Allah berikan untuk dia menempuh jalan itu lebih panjang. Tinggal sedikit saja. Untuk apa? Untuk dia sampai ke kampung itu. Allah wafatkan. Maka apa? Karena panjangnya jarak yang dia tempuh dari dia ingin bertaubat untuk ke kampung itu lebih panjang daripada sampainya dia ke kampung itu lebih pendek, maka dicatat oleh malaikat rahmat bahwasanya dia ini ditetapkan apa? Masuk surga. Padahal belum mungkin keningnya itu apa? Menempel di bumi. Untuk apa? Untuk dia sholat, atau untuk dia ibadah, atau untuk dia mengabdi. Tetapi dengan dia membawa rasa penyesalan, membawa rasa penyesalan setelah dia melakukan dosa, itu cukup untuk dia apa? Dengan rasa menyesal tadi dia benar-benar taubat kepada Allah, mengakui dari kesalahan-kesalahannya. Dia terbebas dari rasa sombong dan keangkuhan. Maka dia apa? Masuk surga. Makanya itulah kata sebagian para ulama ahlul arifin, apa kata mereka? Bahwa ibadah yang mengeluarkan seseorang atau menjadikan seseorang sombong, atau ahli maksiat, yang dengan maksiat itu menjadikan dia semakin mengenal Allah, itu lebih baik daripada ahli ibadah tetapi menjadikan dia sombong. Tapi ibu saya, dan itu makanya tidak bisa kita terka tentang kehidupan orang itu, nggak bisa. Ya, karena yang maha mengetahui tentang kehidupan seseorang itu hanya Allah. Ya hanya bisa kita berdoa, ya semoga Allah mencurahkan kebaikan untuk dirinya, dan semoga Allah melimpahkan kebaikan untuk dirinya, dan semoga Allah menempatkan dia sebaik-baiknya di sisi Allah. Itu doa kita. Tetapi kalau memastikan orang ini di neraka atau orang ini di surga, itu nggak bisa. Itu tidak bisa. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kita bahas di pagi hari ini. Selebihnya mungkin kita akan lanjut nanti di pelajaran berikutnya. Ada pertanyaan?
Enggak ada pertanyaan. Ada pertanyaan secara langsung? Silakan. Enggak ada? Kalau enggak ada, berarti kita tutup ya. Jadi kembali lagi saya ingatkan ibu-ibu, insya Allah di pekan depan nanti kita ke kajian kita nanti outdoor di Sodong. Nanti mungkin di grup nanti di sharekan mungkin gambar nanti ya untuk sebagai apa? Assalamualaikum. Ayo Taib, barakallahu fiik. Apa? Ustaz? Ana mau bertanya. Taib, silakan. Manusia diciptakan Allah dengan hawa nafsu. Dan Jelas. sudah kedengaran Ustaz? Tetap gimana? Antum Manusia diciptakan Allah dengan hawa nafsu. Dan manusia itu cenderung mendahulukan nafsunya. Sementara di Lauhul Mahfuz itu sudah tercatat takdir masing-masing jiwa, baik rezeki, amal, dan kebahagiaan ataupun penderitaannya. Ketika manusia itu wafat dalam keadaan su'ul khatimah, sebenarnya kan bukan keinginannya. Kalau secara fitrah dia masih hidup, dia pasti ingin wafat dalam keadaan husnul khatimah. Tetapi pada kenyataannya wafatnya dalam kondisi su'ul khatimah. Nah, apakah yang harus kami lakukan ketika kita secara fitrah manusia itu inginnya kan surga ya Ustadz, tetapi pada dasarnya ada takdir yang mendahului kita, apakah kita ahlu jannah ataupun ahlu neraka. Apa yang harus kita amalkan supaya akhir semua fitrah jamaah itu bisa menjadi ahlu jannah, Ustaz. Jazakallahu khairan katsira. Allah menciptakan makhluk itu untuk diuji, Bu saya. Perhatikan baik-baik. Allah menciptakan makhluk untuk diuji. Diuji dengan apa? Dengan perintah dan larangan. Saya ulang. Allah menciptakan makhluk diuji dengan perintah dan larangan. Takdir dan Allah lengkap dengan panel-panelnya, lengkap dengan segalanya. Allah menciptakan bagi manusia itu akal. Allah menciptakan bagi manusia, Allah turunkan bagi manusia itu kitab. Allah turunkan bagi manusia itu nabi. Allah utus bagi manusia itu apa? Rasul. Baik. Dan bisa berkehendak manusia itu untuk mengikuti itu perintah. Kenapa tidak mengikutinya? Makanya dan ikhbar dari Allah Subhanahu wa taala. Lauhul Mahfuz sudah mencatat berdasarkan pengetahuan Allah, si fulan bagaimana? Bahwa si fulan dia tidak mau untuk ikut dengan perintah Rasul. Allah mengetahuinya. Baik, Allah mengetahuinya. Dan Allah tidak zalim. Allah tidak zalim. Bahwasanya dia itu bisa untuk mengikuti dan bisa untuk tidak mengikuti. Sekarang saya tanya, orang misalkan berangkat ngaji misalkan, kehendaknya atau bukan? Ya kehendaknya. Mau tidak berangkat misalkan, kehendaknya atau tidak? Kehendaknya, tinggal mau pilih mau berangkat ngaji atau tidak berangkat ngaji. Hanya Allah itu telah mencatat bahwasanya sultan, bahwasanya tanggal sekian akan ngajar atau tanggal sekian nggak mau ngajar. Ada tanggal sekian itu dia mau datang ngaji atau tanggal sekian dia datang ngaji. Ikhbar dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya akhi, keinginan untuk masuk surga, semua orang masuk surga. Semua orang pengen masuk, tapi kenapa kamu tidak beriman? Kenapa kamu tidak mau beramal? Kamu itu punya kehendak untuk beramal. Setelah itu kamu menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya akhi. Kemudian kita akan menyalahkan Allah. Kalau Allah, ini pendapat Jabariyah. Pendapat Jabariyah itu apa?
Dia berpendapat bahwa manusia itu nggak punya kehendak. Dia terpaksa di bawah kehendak Allah. Jadi dia mencuri karena siapa? Allah. Dia maling karena siapa? Padahal dia bisa untuk tidak mencuri. Tarik tangannya untuk apa? Tidak mencuri. Makanya tidak sulit untuk difahami itu. Sama seperti saya punya pembantu misalkan. Pembantu itu punya kehendak atau tidak? Punya kehendak. Tetapi kehendaknya si pembantu itu berada di bawah kekuasaan siapa? Saya sebagai tuan. Itu bisa atau tidak? Bisa. Itu dia melakukan kebaikan. Ini kamu lakukan. Iya atau tidak? Maka itu salah satu contoh. Maha suci Allah dari itu. Tentu Allah maha mengetahui dari segala-galanya. Makanya 4 tingkatan memahami takdir itu penting. 4 tingkatan memahami takdir itu penting. Yaitu apa namanya? Al-ilmu, kemudian al-kitabah, kemudian al-masyiah, kemudian apa? Takwin. Allah yang mengetahui, kemudian setelah mengetahui, Allah tulis tentang perjalanan si fulan. Allah mengetahui tentang perjalanan si fulan sampai akhir hidupnya. Kemudian Allah tulis, kemudian Allah berkehendak, kemudian apa? Kemudian Allah kemudian Allah wujudkan. Itu sebab amal kita. Jadi ketika kita masuk surga pun karena sebab apa? Karena sebab kita. Ketika kita masuk surga pun karena sebab dari kita. Allah tidak meniadakan itu. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah tidak menyanyiakan pahala siapa? Orang-orang berbuat baik. Gitu. Makasih. Dan uniknya orang-orang yang seperti itu kadang beralasan begini. Kenapa ketika dia melakukan keburukan dinisbah kepada Allah? Tetapi kenapa dia ketika melakukan kebaikan tidak menisbahkan kepada Allah? Saya ulang, kenapa dia ketika melakukan keburukan Allah yang disalahkan? Tetapi ketika dia melakukan kebaikan tidak mengatasnamakan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sangat bisa. Intinya makhluk itu punya kehendak. Kemudian Allah punya kehendak. Kehendak makhluk di bawah kehendak siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia bisa berbuat, Allah juga apa? Berbuat. Perbuatan manusia di bawah perbuatan siapa? Perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bisa untuk melakukan kesalehan dan dia juga bisa untuk tidak melakukan. Dia punya kehendak. Sekarang tinggal mau pilih. Allah sudah turunkan kitab, Allah sudah turunkan rasul, tinggal pilih. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa kita sebutkan Ibu. Selebihnya nanti mungkin di pelajaran berikutnya. Kembali saya ingatkan bahwa di minggu depan itu kita akan kita akan ngaji di luar. Silakan ingin berpartisipasi nanti bisa hubungi panitia atau admin masing-masing di grup kita. Tafadhol, nanti kita akan upgrade semuanya di grup. Wallahu a'lam bishawab. Dan terakhir, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing, senantiasa memberikan taufik, senantiasa memberikan hidayah kepada kita, dan senantiasa kita dimudahkan untuk melakukan kebaikan dan amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Dan kita bisa berjumpa kembali di pelajaran berikutnya. Wallahu waliyyu dzalik wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.